Selamat pagi, siang maupun malam dimanapun Nisanis dan teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Yusat Barmawan, absen 26 dari kelas Bu Joshua, dan rekan saya Jason Evan Hindarko, absen 9, akan mempresentasikan Kerajaan Islam di Sumatera Utara. Kerajaan atau kesultanan di Sumatera Utara ada 6. Yang pertama yaitu Kerajaan Aru, yang kedua adalah Kesultanan Asahan, yang ketiga adalah Kesultanan Kota Pinang, yang keempat adalah Kesultanan Langkat, yang kelima adalah Kerajaan Panai, yang keenam adalah Kesultanan Serdang. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah Kesultanan Asahan. Kesultanan Asahan. Kesultanan Asahan terletak di Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuan Batu Utara, Kabupaten Labuan Batu, dan Kabupaten Labuan Batu Selatan. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1630. Kesultanan ini dipimpin oleh Raja Abdul Jalil yang pertama pada tahun 1630 yang merupakan putra dari Sultan Iskandar Muda. Berikut ini merupakan peta lokasi dari Kesultanan Asahan. Warna hijau pada peta menunjukkan lokasi dari Kesultanan Asahan. Berikutnya merupakan sejarah berdirinya Kesultanan Asahan. Perjalanan Sultan Aceh, Sultan Iskandar Muda ke Johor dan Malaka tahun 1612 dapat dikatakan sebagai awal dari sejarah Asahan. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda beristirahat di kawasan sebuah hulu sungai yang kemudian dinamakan Asahan. Perjalanan dilanjutkan ke sebuah tanjung yang merupakan pertemuan antara Sungai Asahan dengan Sungai Silau. Kemudian bertemu dengan Raja Simargolang. Di tempat itu juga, Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah pelataran sebagai balai untuk tempat menghadap yang kemudian berkembang menjadi perkampungan. Perkembangan daerah ini cukup pesat sebagai pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Malaka. Sekarang ini dikenal dengan nama Tanjung Balai. Dari hasil perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan Siti Ungu Selendang Bulan, anak dari Raja Pinang Awan yang bergelar Marhum Mangkat di Jambu, lahirlah seorang putra yang bernama Abdul Jalil yang menjadi cikal bakal dari Kesultanan Asahan. Abdul Jalil dinobatkan sebagai Sultan Asahan yang pertama. Pemerintahan Kesultanan Asahan dimulai tahun 1630, yaitu sejak dilantiknya Sultan Asahan yang pertama sampai dengan yang ke-9. Asahan adalah kerajaan kecil yang menjadi bawahan Aceh. Maka secara otomatis, struktur kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan Aceh. Di daerah Asahan sendiri terlepas dari relasinya dengan Aceh. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan yang bergelar yang Dipertuan Besar atau Sri Paduka Raja. Jabatan yang lebih rendah adalah yang Dipertuan Muda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jason. Selanjutnya yaitu dikuasai oleh Belanda. Pada tanggal 12 September 1865, Kesultanan Asahan berhasil dikuasai Belanda. Sejak saat itu, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh kepemimpinan Belanda. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Asahan atau Tanjung Balai dipimpin oleh seorang controller yang diperkuat oleh Government Belsuit. Tanggal 30 September 1867. Nomor 2 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai dan pembagian wilayah pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Onder Afdeling Batubara, yang kedua Onder Afdeling Asahan, dan yang ketiga Onder Afdeling Labuan Batu. Selanjutnya ada kehidupan sosial budaya Kesultanan Asahan. Sebagai kesultanan yang berada dalam pengaruh kebudayaan Islam, maka di Asahan juga berkembang kehidupan keagamaan yang cukup baik. Bahkan ada seorang ulama terkenal yang lahir dari Asahan, yaitu Syekh Abdul Hamid. Ia lahir pada tahun 1880, 1298 Hijriah.
dan wafat pada tanggal 18 Februari 1951. Datuk, nenek, dan ayahnya berasal dari Talo, Minangkabau. Syekh Abdul Hamid belajar agama di Mekah. Karena itu ia sangat disegani oleh para ulama pada zaman itu. Di paruh abad ke-20, sekitar tahun 1916, di Asahan telah berdiri sebuah sekolah yang disebut Madrasah Ulumul Arabiyah. Sebagai direktur pertama, ditunjuk Syekh Abdul Hamid. Dalam perjalanannya, Madrasah Ulumul Arabiyah ini kemudian berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang penting di Asahan. Bahkan termasuk di antara madrasah yang terkenal di Sumatera Utara, sebanding dengan Madrasah Islam Stabet, Langkat, Madrasah Islam Binjai, dan Madrasah Al-Hasaniyah Medan. Di antara ulama terkenal lulusan sekolah Hasan ini adalah Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis 1908 sampai 1972. Kemudian ada peninggalan Kesultanan Asahan. Peninggalan tertulis warisan kerajaan Asahan hanya berkaitan dengan buku-buku di bidang keagamaan yang dikarang oleh para ulama untuk kepentingan pengajaran. Berikut ini beberapa buah buku yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid di Asahan, yaitu yang pertama, Ad-Durusul Kulasyah, yang kedua, Al-Matalibul Jamaliyah, yang ketiga, Al-Mamlakul Arabiyah. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.